ya tanggal 17 libur Ya, ya. yuk. Ya, cepat. Kan untuk agenda selanjutnya langsung saja ke Ustaz Fadil. Waktu Al-Muharram. tepat kami silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil abad. Ya, rahmatullah, kita semua bersyukur ya bahwa pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali lagi melanjutkan kajian kita. Kita patut bersyukur karena bisa jadi kita adalah di antara sekian banyak hambanya Allah yang masih diberikan kesempatan, kekuatan, ya keinginan untuk bisa berupaya untuk menjaga kebaikan. Karena saya kira kita semua paham betul bahwa upaya menjaga kebaikan pada diri kita masing-masing itu di sebagian orang barangkali sulit ya. Kita bersyukur berada pada aktivitas di mana hal-hal baik mudah-mudahan senantiasa kita usahakan bersama. Kita akan lanjutkan ya kajian kita pada pekan yang lalu. Itu masih berkaitan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dunia yang semua kita berada di dalamnya hari ini, saat ini adalah tempat di mana kita semua itu melakukan ya. Ibunya Dani. Jadi janjian. Wah. Apa dia? Ya, makan bakso kan. Ya, jadi dunia dan seisinya yang ada yang hari ini kita semua masih berada di dalamnya adalah tempat di mana kita berupaya untuk menebar kebaikan. Ya, panggung untuk beramal. Gitu ya. Kan kemarin sudah kita bahas di surat Fatir ya, surat 35 pada ayat yang ke-37. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada hari kiamat nanti ada segolongan orang yang mereka itu merasa rugi. Ya, wa hum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka orang-orang yang kafir itu berteriak fiha, ya, di dalam neraka itu, di dalam jahanam ini, karena ayat yang sebelumnya ini bercerita tentang keberadaan orang kafir di neraka jahanam ya. Mereka berteriak mengatakan Rabbana akhrijna na'mal sholihan. Ya Allah, keluarkanlah kami. Jadi mereka menginginkan untuk bisa keluar dari api neraka, na'mal sholiha. Maka kami akan segera atau kami akan melaksanakan amal soleh ghairul ladzi kunna na'mal. Di mana tadinya kita semua, kami semua itu tidak melakukan amal soleh. Ya, jadi ini satu penyesalan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini bahwa ada golongan orang-orang kufar yang ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka itu kemudian mereka menyatakan penyesalannya. Nah, wanirahmakumullah, karena itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa dunia yang kita semua ada di dalamnya ini adalah sarana kita, kesempatan kita untuk beramal soleh. Jangan sampai ketika kita di akhirat kemudian kita baru menyadarinya dan kemudian menyesalinya. Ya. Karenanya Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi itu menyatakan begini. Ini karena di lanjutan ayatnya ini kan begini. Ketika mereka meminta untuk dikembalikan di dunia, ya, kemudian mereka akan melakukan amal soleh. Kemudian Allah menjawab, awalam nu'ammirkum. Awalam nu'ammirkum. Tidakkah kami telah berikan kepada kalian umur? Jadi awalam nu'ammir. Tidakkah kami memberikan umur kepada kalian? Ya. Bukan hanya sekedar itu, tetapi juga waja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian yang memberikan peringatan? Atau tidakkah telah datang kepada kalian peringatan? Jadi kita bisa bayangkan, ya, mereka berada di dalam panasnya neraka jahanam, ya, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menjawabnya dengan dengan membalikkan. Kan kamu dulu sudah dikasih umur. Dulu juga sudah dikasihkan pada kalian, disampaikan kepada kalian berbagai macam peringatan. Ya, kita nih hari ini yang masih ada
yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kan realnya kan begini, walaupun kita ada di masa pandemi ya dengan segala seremnya gitu ya. Tapi kenyataannya sampai hari ini, sampai detik ini kita semua masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diberikan kesempatan. Ya, jangan sampai kesempatan yang ada ya itu kemudian menjadi sia-sia karena kita tidak memanfaatkan. Ya, jadi di ayat ini orang-orang yang kufar yang masuk ke dalam neraka itu dia berjanji akan mengerjakan amalan yang belum pernah dikerjakan. Alladzi kunna na'mal. Alladzi kunna na'mal. Alladzi kunna na'mal ini kalau kita lihat di dalam kalimatnya ya. Kalimat kunna sendiri itu fi'il madi, dia fi'il madi domirnya kan lampau ya, memiliki keterangan waktu yang telah lampau. Ini artinya dalam konteks dunia. Dan kemudian na'mal itu fi'il mudhari yang aslinya maknanya itu adalah istihalan ya, saat itu dan mustaqbalan. Artinya mereka bisa mengerjakan. Ya. Jadi ghairul ladzi kunna na'mal itu artinya ada kesempatan tetapi kami tidak mengerjakan. Gitu ya. Karena setiap kita, ikhwani rahimakumullah, sesungguhnya punya kesempatan untuk beramal soleh. Awas, jangan sampai kita bingung mau amal soleh apa. Gitu. Kadang-kadang kita iri dengan amal solehnya orang lain. Oh, dia mau orang kaya jadi infaknya banyak. Gitu. Sehingga kita seolah-olah merasa akan beramal soleh ketika punya uang banyak. Padahal amal soleh itu tidak harus tunggu uang banyak. Karena setiap kita punya kesempatan yang berbeda untuk beramal soleh. Saya kemarin sudah dijelaskan kalau dalam contoh profesi saja ya. Mungkin orang di luar profesi kita, enak ya kalau guru-guru itu ya bisa beramal soleh gitu ya dengan mudah gitu ya. Atau sebaliknya kita mungkin menganggap enak ya orang-orang yang kerjanya itu dari pagi kemudian pulangnya sore, lalu dia malamnya bisa beraktivitas yang lain, dia bisa ngaji ke sana kemari secara bebas gitu ya. Mungkin kita punya anggapan-anggapan seperti itu. Ya, padahal sekali lagi ikhwani rahimakumullah, bahwa untuk beramal soleh setiap kita itu punya kesempatannya. Ya. Orang yang berada pada satu profesi tertentu, dia bisa mengerjakan amal soleh pada profesinya yang tidak bisa dikerjakan oleh orang ya yang tidak berada pada profesinya itu. Kita sebagai guru tentu saja memiliki kesempatan yang berbeda beramal soleh dengan orang yang tidak berprofesi sebagai guru, gitu ya. Jadi rahmakumullah, karenanya maka sekali lagi kalau kita lihat dalam konteks ayat ini, ghairul ladzi kunna na'mal itu artinya adalah sesuatu yang mungkin bisa kita kerjakan sekarang hari ini. Kita semua dengan kesempatan yang ada pada profesi kita, pada lingkungan tempat tinggal kita, pada yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, itu semua punya kesempatan yang berbeda untuk beramal soleh. Ya, karena memang masing-masing kita memiliki kesempatan yang berbeda, memiliki situasi yang berbeda. Tetapi bukan berarti kemudian tidak bisa beramal soleh. Yang belum berumah tangga, ya itu tetap bisa beramal soleh. Ya, mungkin saja dengan orang tuanya, mungkin saja dengan tetangganya, mungkin saja dengan saudara-saudaranya. Amal solehnya seperti apa? Masing-masing juga berbeda. Ya, kalau yang kakak ya punya adik, mungkin membiayai adiknya, ya. Kalau yang anak tunggal, ya mungkin bisa membiayai orang tuanya, bisa memberikan nafkah kepada orang tuanya. Atau sebaliknya, kalau yang punya anak yang sudah punya keluarga, maka sebagai kepala rumah tangga punya kesempatan untuk beramal soleh terhadap anaknya, terhadap istrinya. Ya, karena itu ikhwan rahimakumullah, jangan pernah iri terhadap amal soleh orang lain dan jangan pernah menganggap bahwa kita tidak bisa mengerjakan amal soleh. Ya,
Karena amal soleh itu sebetulnya dekat dengan kita. Di lingkungan kita, di setiap kita itu terpampang secara secara luas untuk kita beramal soleh. Dan amal soleh itu tidak selalu terbatas hanya hal-hal yang sifatnya mahdhah. Ya, kalau yang mahdhah sholat, puasa, zakat dan seterusnya, saya kira setiap kita masih sudah punya kesadarannya untuk melakukan itu. Tetapi beramal soleh pada komunitas kita, beramal soleh pada lingkungan kita, beramal soleh dalam kondisi-kondisi kita yang tertentu, itu setiap kita tentu punya kesempatan yang berbeda. Karena itu, ketika Allah Subhanahu Wa Taala di sini menyadarkan orang-orang kufar ya, yang menyatakan Rabbana akhrijna, Allah kemudian mengatakan awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah berikan kepada kalian umur? Ya, artinya terkait dengan umur itu, bagaimana secara bijak usia yang sudah Allah berikan kepada kita, waktu yang Allah berikan kepada kita, ini bisa kita manfaatkan secara maksimal untuk beramal soleh. Ya, bahkan kalau itu dihubungkan dengan orientasi tujuan hidup kita itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Benarkah tujuan kita itu untuk Allah? Benarkah kita ini hidup menjalani kehidupan itu untuk Allah? Itu sebetulnya sederhana ukurannya. Apa ukurannya? Ukurannya kalau kita sebagai suami, sudahkah kita menyayangi istri kita? Kalau kita sebagai bapak, sudahkah kita menyayangi anak-anak kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, oleh agama? Kalau kita sebagai teman, sebagai tetangga, sebagai rekan kerja, sudahkah masing-masing kita itu sudah menyayangi dan melakukan ta'awun, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong? Ya, karena bahasa sederhananya seperti yang tadi saya sampaikan, beramal soleh itu sebetulnya dekat. Beramal soleh itu sebetulnya ada selalu, setiap saat, setiap waktu. Hanya saja seringkali karena cara berpikir kita yang namanya amal soleh itu adalah terdefinisikan gitu ya. Jadi wirid lah, kemudian baca Quran lah, ya, lalu sholat malam lah. Itu ya, semua itu amal soleh. Ya, tetapi bukan berarti di luar dari itu juga bukan amal soleh. Ya, dan semua yang mungkin kita kerjakan tadi, baca Qurannya, sholat malamnya, zikirnya, bahkan termasuk juga amal-amal terhadap sesama umat manusia yang bisa kita mungkin lakukan, maka itu juga adalah amal soleh. Maka tadi Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu, satu saat Rasul itu ditanya, ya, ini hadis riwayat At-Tirmidzi, ditanya oleh orang Arabi. Jadi oleh orang Arabi ini Rasulullah ditanya, man khairun nas, ya Rasul, orang yang paling baik itu yang kayak apa? Kemudian dijawab oleh Rasul, orang yang baik itu adalah tola umruhu, ya, kemudian wahasuna amaluhu. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya, panjang umurnya dan baik amalnya. Ya. Nah, tinggal sekarang kita ukur saja. Kalau ukuran waktu umur kita harian itu 24 jam itu, maka kalau kita mau jujur-jujuran kita hitung dalam 24 jam itu, maka berapa banyak ya dari umur yang Allah berikan kepada kita itu untuk beramal soleh. Ya. Dan mohon maaf, kadang-kadang memang kita terlanjur hari-harian kita itu menjadi rutinitas ya, sehingga kebaikan yang kita lakukan akhirnya tidak menjadi amal soleh karena cara niat kita yang salah, atau bahkan mungkin cenderungnya kita tidak memasang niat. Maka usahakan setiap kali kita melakukan kebaikan apapun, pasang niat. Ya, perintah untuk membaca Bismillah, ya, untuk tawakal segala macam itu adalah bagian dari cara dalam agama itu untuk menegur hati kita bahwa yang kamu lakukan itu benar loh untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, kayak kita mau berangkat nih dari rumah ke tempat pekerjaan, kan syariahnya kan Bismillah, Bismillahi tawakaltu. Itu artinya kita sedang memperbaharui niat kita. Stimulasi untuk kita bisa menyerahkan apa yang kita kerjakan itu untuk Allah. Ya kan?
Kan seolah-olah izin itu. Kalau orang Jawa kan babuyut gitu ya. Pamit gitu. Tapi kalau di dalam Islam itu bismillah ya, dengan nama Allah. Artinya kita sedang melakukan pekerjaan itu benar-benar untuk Allah dan karena Allah. Dan dengan jalannya Allah. Itulah amal soleh. Sehingga rutinitas kita yang namanya kebaikan, rutinitas bekerja, rutinitas beraktivitas, panjang ia adalah kebaikan dan kemudian kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amal soleh. Bayangkan ikhwani, kalau dari pagi ini kita berangkat ya, dari pagi sampai siang kita berangkat, kemudian kita niatkan untuk Allah. Bukankah sepanjang hari itu adalah amal soleh? Luar biasa. Ya, karena itu maka sekali lagi jangan pernah berpikir bahwa amal soleh itu susah. Amal soleh sebetulnya dekat dan gampang. Hanya persoalannya tadi niat yang yang ada. Dan setiap kali amal soleh itu ketika benar dikerjakan, maka ia pasti akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, dan pasti Allah akan menolong. Makanya di surat Toha ya, surat yang Toha itu surat yang ke-20, itu kalau tidak salah di ayat yang ke-111 ya. Itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa qad khaba man hamala zulman gitu ya. Surat Toha surat yang ke-20 pada ayat yang ke-111. Wa anitil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulman. Wa anatil wujud, dan setiap wajah itu akan tunduk kepada Allah yang maha hidup dan maha al-qayyum ya. Artinya qayyum itu kan berdiri sendiri ya. Wa qad khaba man hamala dzulma, dan sungguh khoba itu artinya apa? Merugi. Man hamala dzulma, orang yang berjalan dengan kezaliman, orang yang membawa kezaliman. Jadi lawan kata dari soleh itu kan berarti zalim ya. Orang yang berbuat kesalehan itu, maka ia akan mendapatkan kebaikan, dan merugilah orang yang hamala zulma. Hamala itu makna aslinya hamil, membawa gitu ya, membawa. Artinya apa? Rugilah orang yang dalam kesehariannya itu membawa kezaliman ya. Kalau kata para ulama, zalim itu apa? Wad usyai'in ala ghairi mahallihi. Ya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks kehidupan apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu artinya adalah tidak melakukan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kan sederhana. Berkata-kata ya, berkata-kata itu ada jalan benar, ada jalan ya kan, ada jalan salah, ada zalim, ada kesalehan. Ya, mengatakan kalimat-kalimat yang mungkin bisa menyakiti orang, ya, cercaan, hinaan dan lain sebagainya, itu kata-kata, tetapi dia adalah kata-kata yang zulman. Ya, tetapi ketika setiap kata-kata kita itu bisa melahirkan kedamaian, kesejukan sama orang lain, itu adalah amal soleh. Ya, sampai-sampai seluruh aktivitas kita itu juga bisa menimbulkan keburukan terhadap orang lain. Antum kalau baca di Al-Maksurat itu kan ada salah satunya itu ada di Sayyidul Istighfar ya. Sayyidul Istighfar yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'tika mastata'tu. Nah itu a'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min syarri ma sana'tu, dari keburukan apa yang aku kerjakan. Jadi soni itu artinya yang membuat ya. Sona. Jadi soni hidayah itu artinya pencipta, membuat, penabur air, hidayah, jalan petunjuk, hidayah. Sona menjadi hidayah. Berarti bukan Sonia. Saya bukan sona apa. oh, soneta kali, soneta. Romai Rama, soneta grup. Sonia. Kok dia kenceng sih? Sonia. Soneta. Pencipta sebuah hidayah. Masih berhala. Sonia.
Jadi gitu ya. Enggak apa-apa kalau jadi yang membuat hidayah. Membuat hidayah. Yang membuat hidayah. Orang-orang soleh lagi. Jadi orang-orang soleh. Masya Allah. Itu berarti temannya Pak Soleh deh. Sony jadi soleh. Kembali lagi gitu tadi ya. Jadi kita sampai memohon perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan kita yang bisa membuat keburukan dari perbuatan kita. Karena gini, kadang-kadang perilaku kita itu bisa saja menimbulkan keburukan, walaupun itu kebaikan. Ya. Dan semua makanya ini tahu nih, Syekh Abil Hasan As-Sazili ya, di Hijib Nasr. Ya. Itu ada doa yang beliau sampaikan. Ya Allahumma inni as'aluka al-ismata fil harakat was sakanat wal kalimat wal iradat wal khatarat minasy syukuki wal dzununi wal awhami ya minal as-satirati lil qulubi an mutala'atil ghuyub. Itu kan panas sih bacanya. Ya enggak, saya emang nggak panas. Jadi di situ kita minta pertolongan kepada Allah, ya Allah, lindungilah fil harokat pada saat kami bergerak, wasakanat pada saat kami diam, ya, wal kalimat dan ucapan-ucapan kami, ya, kemudian wal irodat dan keinginan kami, wal khuturat dan lintasan-lintasan hati kami, minas syukuki dari sangka wasangka wal dzununi dan zon wal auhami dan auham itu berarti bisa juga angan-angan ya. As-satiratu lil qulub yang dia bisa menutup hati. As-satiratu lil qulub. Ya. Jadi ikhwah keburukan dari yang kita kerjakan itu sangat dimungkinkan muncul ya. Manakala kita tidak menghadirkan pekerjaan kita itu sebagai bagian dari penghambaan kita kepada Allah. Kalau kita tidak ikhlaskan itunya untuk Allah, semua yang kita lakukan itu untuk Allah. Makanya tadi diamnya kita saja itu kalau tidak karena karena ikhlas, karena tidak untuk beribadah kepada Allah, bisa jadi itu menimbulkan wasangka. Tumben biasanya ngomong nih diem. Biasanya ngopi. Biasanya, ya kan? Biasanya menggerutu. Atau keinginan kita nih, kita ngobrol sama temen gitu ya. Kemudian kita nyampein keinginan kita, itu bisa saja menimbulkan zon itu. Ya. Karenanya maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Sayyidul Ayam tadi itu, ya Allah, a'udzubika min syarri ma sona'tu. Aku meminta kepadamu ya Allah min syarri ma sona'tu, dari keburukan apa yang telah aku perbuat. Ya, di komunitas sahabat saja kita dengan istri, kita dengan anak, kita dengan teman kan, kita punya interaksi yang berbeda-beda dengan semua komunitas. Dan itu bisa menimbulkan keburukan-keburukan. Ya. Nah, disitulah maka pentingnya ikhwani rahimakumullah kita beramal soleh sepanjang waktu. Karena yakinlah kalau segalanya itu kita lakukan untuk amal soleh. Amal soleh itu kan ukurannya dua ya. Ikhlas karena Allah, caranya benar. Ya kan ya? Ikhlas karena Allah itu hubungannya dengan penyerahan hati. Ya. Kemudian cara itu berhubungan dengan syariah. Nah, di cara ini bisa jadi ilmunya berbeda-beda. Ya. Tetapi akan sama dalam hal tujuan. Itu. Nah, sehingga ketika ada cara yang berbeda antar satu orang dengan yang lain dan itu tidak bisa ketemu, maka temukanlah kebersamaannya dalam hal tujuannya. Oh, dia ngomongnya kayak gitu tapi maksudnya baik. Oh, dia caranya kayak gitu tapi kan maksudnya baik. Maka akan damai. Ya. Gitu ya. Jadi kembali lagi, sepanjang kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini, maka dunia dan seisinya ini adalah cara kita semua untuk beramal soleh. Hanya tentu saja berbeda-beda kesempatannya ya.
kalau ngutip istilahnya Cak Nun itu ya terkait tentang ma'rifatullah itu sebenarnya Allah dan tidak Allah itu sederhana gambaran dalam hidupnya gitu ya. Makan menggunakan cara yang halal atau dari jalan yang halal, maka berarti itu artinya adalah kita nemuin Allah apa nemuin setan. Kalau caranya halal maka kita berarti nemuin Allah, tapi kalau caranya salah maka nemuin setan. Berkata-kata gitu toh, kalau caranya itu benar maka itu nemuin Allah, ketemu sama Allah. Kalau caranya salah berarti nemuin dan ketemu setan. Jadi dalam hidup sebetulnya Allah dan tidak Allah itu sebetulnya sangat mudah untuk bisa dilihat dan gampang untuk bisa kita laksanakan. Tidak usah pakai teori-teori filsafat yang rumet-rumet ya. Jadi sederhana. Hanya persoalannya kemauan kita untuk melakukan jalannya Allah, ketemu di jalannya Allah itu tidak semua kita punya kekuatan. Maka Allah sampaikan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada kata lain kecuali kita semua mendekat sama Allah. Maka ketika kita semua mendekat kepada Allah, kekuatan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kondisi apapun Allah pasti akan menolong kita. Jadi dengan demikian beramal soleh sebenarnya adalah bukan kepentingan Allah, tapi beramal soleh adalah kebutuhan kita. Karena dengan beramal soleh maka kebaikan-kebaikan yang lain itu akan didapati. Ya, sampai kan kalau kita baca juga tuh di tahiyat ya. Di at-tahiyat itu kan kita juga selalu didoakan. Kalau kita orang Islam kan pasti didoakan ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Terus assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Apa lagi? Ya, jadi ingat waktu umroh. Jadi artinya ketika kita beramal soleh, maka kita sebenarnya orang-orang yang akan mendapatkan doa dari orang-orang yang sholat. Bayangkan sholat zuhur, sholat maghrib, ya berapa juta saja orang yang sholat di dunia. Itu mendoain kita loh. Ya, ulangi coba Om, gimana Om? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Enggak, dia punya babel lagi. Dia apalnya terjemahannya. Apanya terjemahannya ya, jadi wa ala ibadillahis sholihin. Jadi wa ala ibadillahis sholihin. Jadi doa keselamatan, keberkahan ya itu selalu mampir kepada kita, kepada siapapun orang yang beramal soleh. Ya, jadi luar biasa, tanpa diminta orang-orang Islam, orang-orang yang soleh itu juga saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Jadi ya dengan segala situasi yang kita miliki, dengan segala latar belakang yang kita miliki, dengan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi, jangan pernah berhenti beramal soleh dan jangan pernah iri dengan amal soleh orang lain. Ya, tapi setiap kita punya kesempatan untuk beramal soleh dengan cara yang berbeda-beda, insya Allah. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita bahwa hidup ini sejatinya adalah lapangan untuk kita bersama mengumpulkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Ustaz Abdul Qadir atas nasihat-nasihatnya. Semoga kalau kita bisa terus-menerus melakukan amal soleh sehingga amal soleh itu menjadi jadi hobi. Jadi hobi, jadi senang gitu melakukan amal soleh. Kali aja kan Pak Malik hobi bagi-bagi emas tuh. Karena kita tutup kajian kali ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika wa astaghfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Win. Win. Syahadat